saking tingginya ini. Nah, tapi ini mudah sekali diberantas. Bisa kita memakai dengan ukuran glifosat yang tidak terlalu tinggi konsentrasinya. Ini lentur daunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan menunjukkan dua jenis rumput atau dua tipe rumput monokotil, tipe ringan ataupun tipe berat, sesuai dengan tingkat mudah dengan sulitnya untuk kita memberantasnya. Tipe ringan bisa kita berantas dengan glifosat ukuran konsentrasi yang rendah. Tipe berat bisa kita berantas dengan glifosat konsentrasi tinggi. Adapun di hadapan kita ini adalah tipe rumput monokotil yang ringan. Tipe rumput yang monokotil yang ringan seperti ini, walaupun sangat tebal seperti ini, bisa kita berantas dengan glifosat yang ukurannya tidak terlalu tinggi konsentrasinya. Adapun ciri-cirinya seperti ini. Salah satu ciri-cirinya daunnya tidak kaku atau lentur seperti ini. Nah, ini lentur seperti ini. Ciri-ciri daun rumput monokotil yang tipe ringan. Dan juga batangnya ini merayap. Merayap maksudnya merambat, menjalar. Nah, menjalar. Ini jauh dari titik tumbuhnya. Nah, dia jauh ke sana, merayap. Nah, dia menjalar sampai ke sana, jauh sampai ke sana. Nah, ini bisa merambat. Kalaupun dia harus tinggi, biasanya ini tinggi. Bisa dia tinggi kalau ada memang tempat tumpuannya, bisa dia tinggi seperti ini. Nah, ini bisa tinggi seperti ini kalau memang ada tempat tumpuannya untuk bisa tinggi. Kemudian juga biasanya pada daun ataupun batangnya ada bulu-bulu halus seperti ini. Ini ada bulu-bulu halus. Ini bulu-bulu halus ini menyebabkan lebih mudah menampung air, sehingga apabila kita menyemprotkan herbisida, bulu-bulunya ini bisa menampung air dari herbisida yang kita semprotkan. Walaupun tidak semua tipe rumput monokotil yang ringan mengandung bulu-bulu seperti ini, akan tetapi ini adalah salah satu ciri-ciri rumput monokotil yang ringan. Mohon maaf karena saya mengambil sampel ini di pinggir jalan, jadi banyak suara-suara motor yang lewat. Jadi itu tadi bisa kita kenali rumput monokotil yang ringan itu. Pertama, kita melihat dari daunnya yang lentur, walaupun tidak secara keseluruhan. Setiap rumput berjenis monokotil yang lentur tidak semuanya ringan, tapi kebanyakan itu daunnya mempunyai sifat daun yang lentur. Itu yang pertama. Yang kedua juga keadaan batangnya. Batangnya ini biasa merambat seperti ini dari pangkal batang. Nah, ini pangkal batang merambat, dia bisa sampai ke sini, sampai panjang, sangat panjang. Nih, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, biasanya mempunyai bulu-bulu halus seperti ini, baik di belakang daun ataupun pada batangnya. Walaupun bukan secara keseluruhan, rumput monokotil yang ringan itu menunjukkan ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi, akan tetapi kebanyakan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi termasuk pada dalam golongan rumput monokotil yang ringan. Kemudian untuk rumput monokotil yang termasuk kelas berat, adapun salah satu ciri-cirinya yang pertama, lawanan dari yang rumput monokotil yang bertipe ringan, yaitu dia tidak merayap. Tidak merayap atau tidak menjalar atau tidak merambat. Dia akan berdiri tegak, atau dari tempat dia tumbuh, dari bonggolnya, dia tidak menyebar kemana-mana. Seperti ini salah satu contohnya. Dia akan berdiri tegak seperti ini. Jadi walaupun dia anakannya banyak, hanya tegak seperti ini. Dan juga daunnya, ciri-ciri yang kedua, daunnya ini agak kaku seperti ini, berbeda dengan rumput yang tipe ringan tadi. Dan juga di belakang daunnya ini ataupun di batangnya ini tidak mempunyai bulu-bulu halus. Karena tidak mempunyai bulu-bulu halus, daun dan batangnya ini agak licin. Karena kelicinannya itu jadi sulit menampung air, atau lebih banyak air yang lebih cepat jatuh, tidak terserap. Dan ini juga salah satu contoh rumput monokotil yang tipe berat. Nah, berdiri tegak seperti ini. Dia mempunyai batang berdiri tegak. Juga yang seperti ini. Ini rumput monokotil yang berat. Yang ini juga rumput monokotil yang berat, berdiri tegak seperti ini. Nah, adapun bentuk buahnya, ini dia bentuk buahnya. Ini juga
rumput monokotil yang tipe berat. Ini dia, mungkin bisa dikenali dan bentuk buahnya seperti ini. Nah, buahnya ini biasanya kalau terkena pakaian akan nempel kalau terkena pakaian terbuat dari benang atau lengket, rumput pulutan. Ini daunnya kaku. Daunnya kaku dan berdiri tegak, tidak merayap atau merambat kemana-mana. Yang ini juga, kan tetapi berbeda dengan yang tadi. Ini buahnya tidak mekat atau tidak nempel pada pakaian. Nah, ini kecil-kecil, lain dengan yang tadi. Kalau yang tadi agak besar-besar, seperti ini. Kemudian juga yang berbentuk seperti ini juga tipe rumput monokotil yang berat. Yang seperti ini juga ada dua tipe. Yang ini tidak merayap kemana-mana. Nah, dia mempunyai rumpun seperti ini, hanya ada bonggol. Nah, ini termasuk tipe yang berat juga. Ini yang satunya seperti ini. Nah, ini dia bisa merayap seperti ini. Nah, ini tipe yang seperti ini juga termasuk berat ini, walaupun dia merayap, kelas berat. Tapi dia tidak mempunyai bulu-bulu di belakangnya. Kalau untuk yang rumput yang seperti ini, jenis monokotil ini termasuk rumput monokotil yang kelas ringan, walaupun sudah sangat tinggi-tinggi seperti ini. Saking tingginya ini. Nah, tapi ini mudah sekali diberantas. Bisa kita memakai dengan ukuran glifosat yang tidak terlalu tinggi konsentrasinya. Ini lentur daunnya. Dan juga ini mempunyai bulu-bulu halus. Di belakang daunnya ini ada bulu-bulu halus. Di batang-batangnya juga ada bulu-bulu halus. Lokasinya di tepi sungai, ada gemuruh air sungai. Yang ini walaupun dia merayap, merambat seperti ini. Nah, ini karena dia berdaun kaku, maka dia termasuk jenis monokotil yang berat. Ini. Nah, dia merambat juga ini. Merambat panjang-panjang sampai ke sana ini. Nah, jauh sampai ke sana. Tapi ini daunnya kaku. Kaku seperti ini. Nah, ini termasuk yang berat kalau kaku seperti ini. Yang ini mungkin kita semua telah tahu juga termasuk rumput ini kelas berat. Ini dia buahnya. Yang lebih dikenal dengan rumput lulangan atau rumput belulang. Ini rumput padi hutan, walaupun terlihat sangat besar seperti ini. Ini termasuk rumput monokotil yang ringan. Ada dua jenis. Yang satunya biasanya batangnya ini berwarna merah, tidak kehijauan seperti ini. Seperti yang kita lihat ini, rumput padi hutan ini mempunyai bulu-bulu yang halus di sini. Padi hutan. Nah, ini dia yang berbatang merah, batangnya agak merah, daunnya juga agak kaku. Ini biasanya banyak terdapat di hutan-hutan, tetapi ada juga di perkebunan. Juga mempunyai bulu-bulu yang halus di batangnya. Ini yang tipe kelas berat juga. Nah, seperti ini bentuknya. Dan juga ini bunganya seperti ini, mirip dengan bunga alang-alang. Tetapi ini bukan alang-alang, walaupun mirip alang-alang ini. Bukan alang-alang, hanya mirip bunganya saja. Masih banyak jenis dan bentuk. Rumput baik monokotil yang tipe ringan ataupun tipe berat. Untuk sementara hanya ini yang dapat saya tunjukkan karena banyak sekali jenis-jenisnya. Beberapa jenis ini saja atau beberapa bentuk ini saja yang dapat saya ketengahkan atau dapat saya hadirkan. Untuk takaran herbisidanya sudah ada tabelnya, sesuaikan saja dengan tabel yang telah saya share pada video sebelumnya, yaitu pada video yang ini. Silakan pilih pada tabel sesuai dengan kebutuhan. Berapa gram kita membutuhkan glifosatnya dalam per tangki 15 liter. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe atau tombol subscribe-nya di bawah video teman-teman pemirsa sekalian belum ditekan, silakan tekan tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Video saya akan muncul di beranda teman-teman sekalian. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.